Bagaimana cara Anda setelah mendominasi posisi, di mana serangan lawan sekilas terlihat sangat mematikan, sementara jalan spektakuler dengan pengorbanan indah, sebagai jalan satu-satunya? Penasaran? Simak video berikut. Halo sahabat, salam satu perjuangan dan salam satu papan. Scotch Gambit adalah salah satu cara termudah untuk mendapatkan serangan yang kuat, terutama bagi kalian yang ratingnya masih di bawah 1600. Saya sudah pernah membuat video tentang pembukaan ini, tetapi banyak dari kalian menyampaikan masalah yang sama. Bagaimana jika lawan keluar dari jalur utama dan kita justru menjadi bingung harus melanjutkan seperti apa? Hari ini saya akan memberikan panduan lengkap Scotch Gambit, supaya apapun respons hitam, Anda tetap tahu arah permainan dan tidak kehilangan kendali. Sekarang sebelum kita masuk ke varian utama, mari kita bahas salah satu respons yang sering dilakukan oleh pemula. Alih-alih hitam keluar dari jalur teori, hitam memilih menaikkan kuda ke F6 sambil menyerang pion tengah. Tidak perlu panik, justru di posisi ini putih memiliki beberapa pilihan yang sangat menarik. Kami merekomendasikan untuk langsung mendorong pion tengah, ambil inisiatif, buka pusat paksa hitam membuat keputusan. Jika kemudian kuda hitam melompat lebih jauh ke depan dan mencoba bermain agresif, cukup tangkap pion di E5. Disinilah masalah bagi hitam mulai muncul. Petak pelarian kuda menjadi sangat terbatas, ruangnya semakin sempit. Dalam banyak kasus, kuda tersebut akan terjebak dalam waktu yang sangat singkat. Respon paling realistis dari hitam biasanya sederhana, mereka tarik kudanya mundur. Baik, tidak masalah, dengan tenang kita tangkap pion tengah, hitam kemungkinan besar akan merebut kembali, sekilas terlihat seimbang. Mungkin dalam pikiran mereka, posisi sudah aman dan stabil. Namun disinilah permainan sebenarnya dimulai. Setelah ratu kita masuk ke permainan, tekanan langsung meningkat, hitam tidak punya banyak pilihan selain kembali menarik mundur kudanya untuk bertahan. Lalu datang ide kuat, dorong pion ke D6. Langkah ini bukan sekadar maju satu kotak, ini membatasi koordinasi pasukan hitam, perkembangan mereka menjadi kaku, ruang gerak menyempit, dan raja mulai terasa tidak nyaman. Kemudian kuda bermanuver ke C4. Sekarang hitam praktis hanya bisa bertahan, kuda mereka tidak bebas bergerak karena terikat. Posisi terpin, koordinasi terganggu, dan struktur mulai runtuh. Ini sudah sangat tidak nyaman bagi hitam. Mungkin satu-satunya harapan adalah menggerakkan ratu untuk mencoba meredakan tekanan. Namun tetap saja, malapetaka itu perlahan mencapai puncaknya, gajah putih menjadi aktif. Dan pada momen yang tepat, putih dengan tenang menangkap di D6 sambil cek. Serangan berlanjut tanpa henti. Dalam kelanjutan yang akurat, putih akan memenangkan kualitas, bahkan berpotensi mendapatkan benteng. No way. Sekarang kita periksa bagaimana jika hitam menolak gambit. Alih-alih menerima tantangan, mereka memilih bermain aman dengan langkah D6. Tujuannya jelas, menopang pion tengah sekaligus membuka jalan bagi gajah. Sekilas terlihat solid, tetapi sebenarnya, langkah ini bisa menjadi pasif jika putih memahami transisi permainan. Di posisi ini ada dua pendekatan, namun kami merekomendasikan jalur yang paling sederhana dan paling praktis, lakukan pertukaran di pusat. Kita masuk dengan tangkap ratu, hitam hampir tidak mungkin mengambil kembali menggunakan kuda, karena pion tengah mereka justru akan jatuh. Biasanya hitam memilih mengambil dengan raja, agar tetap menjaga struktur dan mempertahankan kontrol di pusat. Tetapi masalah mereka belum selesai, putih langsung menambah tekanan dengan mengembangkan gajah, menyerang pion tengah yang menjadi tumpuan pertahanan hitam. Jika hitam mencoba menopang dengan langkah F6, kita cukup lanjut pertukaran di C6. Hasilnya, struktur pion hitam menjadi lemah, dan yang terpenting, dalam fase ending putih sudah selangkah lebih cepat dalam perkembangan. Seringkali pemain pemula mencoba menyelesaikan masalah dengan mengembangkan gajah lebih dulu. Silakan kita lanjutkan pertukaran dengan tenang, setelah itu, ambil pion tengah. Dan dari sana, permainan berubah menjadi endgame dengan keunggulan satu pion. Dalam level di bawah 1600, keunggulan satu pion di ending bukan sekadar angka kecil, itu seringkali menjadi penentu kemenangan. Jadi, inilah cara paling sederhana ketika lawan mencoba menghindari masuk ke struktur utama Scotch Game. Tetap tenang, jangan dipaksa, dan arahkan permainan ke posisi sederhana. No way, sekarang kita masuk ke jalur utama, ketika hitam menerima pion tengah, ini justru jauh lebih efektif memasuki jalur Scotch Game. Namun ingat, jangan terburu-buru mengambil kembali pion tersebut.
Kembangkan dulu gajah, posisinya akan terlihat seperti Italian game. Perkembangan lebih penting daripada sekadar merebut materi. Dalam beberapa pengalaman saya menghadapi pemain kuat, ada juga yang mencoba variasi aktif dengan gajah ke B4 cek. Langkah ini terlihat efektif karena mendapat tempo perkembangan, tetapi kita tetap tenang, cukup mainkan C3, kita sudah persiapkan melawan varian itu. Hampir rata-rata pemain akan mengambil pion kecil itu, dan disinilah kesalahan sering terjadi. Jika setelah itu hitam menarik mundur gajahnya demi mencari aman, maka Ratu Putih segera masuk. Sejak saat itu, hitam kesulitan memperbaiki posisi, koordinasi mereka terganggu, dan dalam banyak variasi ke depan, Putih bisa mendapatkan keuntungan satu kuda dalam waktu singkat. No way, cara kedua yang sering dipilih pemula adalah menarik gajah ke C5. Jika itu yang terjadi, kita sudah siap dengan ide pengorbanan di F7, terpaksa hitam ambil di sana, lalu Ratu segera masuk mendukung serangan. Bukan hanya Putih mendapatkan kembali materi, tetapi struktur pertahanan hitam juga rusak. Raja mereka tertahan di tengah, dan setiap langkah berikutnya penuh tekanan. Biasanya, jika posisi seperti ini dimainkan oleh orang yang tepat, hitam akan kewalahan, mereka terus menerima tekanan, sementara rajanya belum sempat mengamankan diri. Namun kita juga tidak boleh berharap lawan akan selalu bermain keliru. Bagaimana jika hitam justru menemukan langkah terbaiknya? Misalnya mereka menarik gajah ke A5, langkah yang solid dan cukup efektif. Tenang saja, kita cukup rokade, amankan raja terlebih dahulu, setelah itu hitam biasanya mengembangkan kuda seperti biasa. Memang ada opsi untuk langsung menendang kuda hitam dengan dorongan pion, tetapi di sini kita ambil pendekatan yang lebih agresif. Kita aktifkan gajah dengan tujuan mencegah hitam rokade nyaman. Biasanya pemain hitam mencoba meredakan tekanan dengan bermain D6. Dalam pikiran mereka, langkah ini menutup diagonal gajah gelap putih dan membuat rokade menjadi aman. Namun justru disinilah momen kreativitas muncul. Kadang-kadang kita perlu bermain seperti Mikhail Tal, atau seperti Paul Morphy. Kita dobrak pusat dengan langkah E5, walaupun untuk sementara hitam bisa menangkap pion itu, kita sudah menyiapkan taktik berikutnya. Langkah spektakulernya adalah Ratu ke B3, tekanan langsung tertuju ke titik lemah F7, sederhana, tetapi sangat menyakitkan. Jika hitam mencoba bertahan yakni Ratu D7, demi meredakan tekanan, kita bisa mengusirnya dengan benteng dan mempertahankan inisiatif. Ratu hitam menjadi terbatas ruang geraknya, diagonal gajah kita mengontrol banyak petak penting, koordinasi hitam terganggu. Dan jika mereka amankan Ratu, agar bisa bertahan, satu langkah saja ancaman berubah menjadi eksekusi selamanya. Skakmat indah bisa tercipta, hanya dengan satu gajah liar dari Sumatera Utara, itulah kekuatan kombinasi aktif. Bila ini terjadi di papan Anda, jangan heran kalau lawan sampai geleng-geleng kepala, karena yang mereka hadapi bukan sekadar opini, bahkan harimau jantan dari Sulawesi siap mencari mangsa. No way. Kadang di posisi ini pemain pemula memilih langkah H6, ide mereka sederhana, mengontrol petak G5. Tetapi langkah seperti ini ibarat goreng pisang, terlihat sibuk, namun hanya memperlambat perkembangan sendiri. Mereka membuang tempo, sementara putih justru semakin siap menyerang. Memang kita bisa langsung mengambil pion tengah, itu pilihan yang sehat. Namun karena hitam sudah membuang waktu dengan H6, kita bisa memilih pendekatan yang lebih brutal, bermain dengan semangat Danish Gambit. Mainkan C3, jangan panik jika hitam mengambilnya, kita cukup amankan raja terlebih dahulu. Biasanya mereka akan mengambil satu pion lagi, merasa posisinya aman dan materi unggul. Sekilas memang terlihat seperti struktur Danish Gambit, tetapi perbedaannya besar, hitam sudah kehilangan satu tempo karena H6, dan dalam permainan terbuka, satu tempo bisa berarti segalanya. Misalnya hitam lanjut dengan D6, kita aktifkan benteng ke jalur terbuka, tekanan mulai terasa. Jika sekarang hitam memainkan gajah ke G5 dengan harapan memperlambat serangan putih, justru disitulah kita keluarkan ide luar biasa. Dorong pion tengah, langkah ini sangat berbahaya, seringkali hitam refleks langsung menangkap pion tersebut, tanpa sadar, mereka sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Karena setelah itu kita lepaskan kombinasi spektakuler, pengorbanan ratu, kita korbankan ratu, ambil kuda. Sekilas hitam merasa semuanya aman, mereka menangkap ratu kita dan berpikir badai sudah berlalu. Namun itu hanya ilusi, gajah datang cek, jika mereka blok, kita lanjutkan dengan tangkap pion kunci. Dalam kelanjutannya,
Putih kembali mengambil ratu atau memenangkan kualitas dengan posisi serangan yang tetap hidup. Dan jika hitam mencoba sok percaya diri dengan menggerakkan raja ke depan, berharap lolos dari taktik, justru malapetaka yang lebih besar menanti. Kuda bermanuver ke G6, skakmat indah, dan raja hitam musnah di atas papan tanpa jejak. Mulai dari situ, mungkin lawan akan sadar bahwa yang mereka hadapi bukan sekadar serangan biasa, sedang berhadapan dengan naga yang berbeda dari gua hantu. No way, mari kita lihat dari awal perkembangan yang paling populer. Banyak pemain memilih mengembangkan kuda lebih dulu, itu langkah yang wajar dan teoritis. Namun kita tidak diam, kita langsung dorong pion untuk menendang kuda hitam dan memaksa mereka mengambil keputusan. Di sini ada beberapa skenario, kebanyakan pemain level menengah, terutama di bawah rating 1700, sering melompatkan kuda ke depan dengan tujuan menyerang pion tengah kita, terlihat agresif, tetapi seringkali terlalu optimistis. Jangan panik, secara objektif, jalur paling aman memang dengan mengamankan raja terlebih dahulu, itu pendekatan sehat dan stabil. Namun untuk rating di bawah 1700, kita bisa memilih jalur yang lebih brutal dan spektakuler. Yaitu pengorbanan gajah di F7, setelah gajah ditangkap, kuda kita langsung berkembang dengan tempo. Jika raja mundur, secara teori kita bisa mengambil kembali kuda dan bermain dengan material seimbang namun posisi unggul. Tetapi kita tidak berhenti di situ, sejak awal kita sudah memprediksi ide hitam, maka alih-alih langsung menyederhanakan, kita gerakkan ratu dengan ancaman skakmat di titik F7. Banyak pemain tergoda mengambil pion tengah, merasa mereka sekaligus menghilangkan ancaman di F7, langkah itu terlihat logis. Justru penderitaan itu akan tiba karena setelah itu, ratu naik ke D5 cek, dan dalam kelanjutan yang akurat, skakmat bisa tercipta hanya dalam sekitar 10 langkah. Dari posisi yang terlihat normal, berubah menjadi tragedi cepat, mungkin lawan akan berkata dalam hati, terutama di warung kopi, mudah-mudahan tidak ada yang melihat ini. No way, mari kita kembali ke posisi awal dalam bangunan ini. Terkadang ada juga pemain yang terlihat songong, merasa dirinya sosok pintar dan sok-sok jagoan. Mereka bahkan memainkan ratu terlalu cepat dengan tujuan menghindari ketegangan di tengah. Kelihatannya berani, kelihatannya cerdas, padahal alias plongok-plongok, itu hanya solusi jangka pendek. Begitu kita mengamankan raja, barulah hitam sadar bahwa ada ancaman nyata yang sedang tumbuh. Dan seringkali, saat mereka menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Misalnya mereka melompatkan kuda ke depan sambil menekan pion tengah kita, terlihat agresif dan berbahaya. Namun jangan panik, kita justru menciptakan masalah baru dengan gajah ke G5, ancaman langsung mengarah pada ratu hitam. Jika mereka memblok dengan F6, itu langkah yang hampir seperti bunuh diri, struktur pertahanan di sayap raja rusak, jalur serangan terbuka, dan pusat papan menjadi milik putih. Biasanya pemain yang masih ingin terlihat pintar akan menghindari itu dan memilih ke B4. Selain mengancam gajah putih, mereka juga menekan pion di B2. Tetap tenang, kita cukup menopang gajah dengan ratu. Seringkali, dengan percaya diri yang masih tersisa, hitam menangkap pion kecil itu sambil menekan benteng kita, mereka merasa unggul pion. Padahal badai belum dimulai, putih dengan sabar mengaktifkan kuda, menopang kedua benteng, hitam lanjut bermain transisi, mengembangkan gajah dan membuka rokade. Dalam pikiran mereka, semuanya masih aman-aman saja. Namun sekarang giliran putih melancarkan serangan brutal, dimulai dengan manuver kuda yang agresif. Ketika gajah hitam mundur mencari petak aman, kuda meloncat ke D6 cek, ditolak atau diterima, hasil akhirnya tetap sama. Raja hitam akan menjadi bulan-bulanan perwira putih yang sudah aktif dan lapar serangan. Tinggal membawa benteng ke lajur terbuka, dan riwayat raja hitam bisa dipastikan musnah. Di titik itu, pemain yang tadi terlihat songong dan merasa dirinya sosok pintar, mulai terdiam. Dari sini lawan mulai mencari dalil, bahwa hari ini dia tidak fokus main, maka dari situ Anda coba libas dia di video berikutnya. Jika Anda ingin memahami pola-pola seperti ini secara lebih dalam dan praktis, kami merekomendasikan untuk menonton video khusus di channel ini. Dengan berlangganan, Anda bisa mendapatkan pembahasan lengkap dan terstruktur. Biayanya sangat terjangkau, tidak sebanding dengan kekalahan pahit di papan catur. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.